untuk merenungkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, shalom. Selamat pagi buat kita semua dimanapun kita berada. Apa kabarnya hari ini? Saudara yang terberkati, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya. Terberkati lewat refresh dan reset, lalu kemudian dari kota saudara ya. Saudara bisa ucapkan seperti itu di dalam kolom komentar, terberkati lewat refresh dan reset, lalu kemudian dari kota saudara. Terima kasih yang sudah menulis, Bu Rosalina Perlindungan Sinaga, thank you. Buat kalian yang sudah menulis terberkati setiap hari lewat refresh dan reset ya. Lalu kemudian kota dari mana saudara hadir atau mengikuti acara ini. Saudara bisa tulis di dalam kolom komentar. Jikalau saudara terberkati, saudara bisa tap-tap layar, saudara bisa share channel ini, saudara juga bisa berbagi gift ya lewat TikTok maupun lewat YouTube, namanya super chat atau super thanks kalau tidak salah. Kalau saudara terberkati, kalau saudara tidak terberkati ya monggo, nggak apa-apa juga Bapak Ibu Saudari. Saudara bisa langsung cari channel yang lain tentunya yang memberkati jiwamu, atau saudara membuka channel saudara sendiri ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan, thank you buat kalian yang sudah menulis terberkati setiap hari lewat refresh dan reset. Ya, kota dari mana saudara hadir, thank you ya. Buat teman-teman semua yang sudah menulis dari Pangkalan Bun, thank you. Buat teman-teman semua dari Jepara, thank you. Buat kalian yang sudah menulis, ya teman-teman semua. Haleluya. Izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, pernahkah kita memotret sebuah pemandangan dalam setiap hidup kita semua? Pernahkah saudara memotret sebuah pemandangan? Mungkin saat kalian liburan ke gunung, mungkin saat kalian liburan ke pantai, dalam setiap kehidupan kalian semua. Terima kasih ya buat kalian yang sudah menulis terberkati dari Jakarta, God bless you. Saudara, kita melihat ke langit yang biru, yang cerah. Kita melihat awan putih. Kita melihat laut yang biru, bahkan kehijauan kayaknya Bapak Ibu Saudari. Dan kita melihat pasir putih dalam setiap kehidupan kita semua. Semua itu indah sekali kan? Lalu kemudian saudari kita mulai potret. Dan hasilnya terkadang hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Terkadang kita juga kecewa karena hasil fotonya biasa saja. Tetapi pernahkah kalian berada di saat yang tepat ketika hujan baru saja reda, ketika matahari mulai muncul dari balik awan, dan di langit yang terhampar adalah pelangi yang penuh dengan warna-warni. Ya, Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, tahukah kita bahwa pelangi itu hanya bisa terjadi jika ada dua unsur? Pertama cahaya, yang kedua hujan. Saudara, tanpa hujan hanya ada sinar matahari yang biasa. Tanpa matahari hanya ada badai kelabu. Pelangi itu terjadi karena hujan. Pelangi itu terjadi karena matahari bertemu. Hujan dan matahari itu bertemu, makanya menjadilah pelangi, atau jadilah pelangi. Saudara, hidup kita itu sama seperti hal itu. Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa hujan. Kita akan mengalami warna duka, kita akan mengalami warna lelah, warna kecewa, warna suka juga dalam kehidupan kita semua. Tetapi janjinya tentunya adalah cahaya. Janjinya Bapak Ibu Saudari tidak pernah padam. Cahaya wajahnya tidak pernah padam di dalam setiap kehidupan kita. Dan ketika hujan kehidupan bertemu dengan terang kemuliaan Tuhan, disitulah tercipta pelangi. Yaitu kehidupan yang penuh warna, namun kita tetap setia. Disitulah tercipta pelangi Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Dan mari kita belajar bagaimana menciptakan pelangi di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, coba kita pegang tangan kita sebentar. Saudara bisa pegang tangan kalian sebentar, atau saudara bisa lihat ya punggung tangan kalian semua. Saudara, di situ ada garis-garis, ada warna kulit yang mungkin mulai keriput di dalam setiap tangan kita.
Mungkin juga ada bekas luka kecil yang mungkin kita lupa asal usulnya. Kayak saya pernah ada tusukan di sini ya, di bagian sini nih Bapak Ibu Saudari. Dan saya ingat waktu itu ada teman waktu SMP kalau tidak salah pernah menusuk pakai pulpen, itu sakit sekali pada saat itu. Ya, dan saya masih melihat ada titik seperti itu di tangan saya. Saudara, tangan ini adalah saksi bisu perjalanan hidup kita semua. Tangan ini pernah diangkat mungkin penuh dengan sukacita. Saat kalian lulus, wah puji Tuhan, lulus wisuda. Atau kala saat kalian atau anak kalian menikah, tangan itu pernah mengepal juga mungkin erat-erat karena kita marah. Karena kita kecewa di dalam setiap hidup kita semua. Mungkin tangan itu juga pernah terkulai. Terkulai lemas saat kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Tangan itu pernah menutup muka saat kita sedang menangis sendirian. Bapak Ibu Saudari yang terkasih, warna-warni kehidupan dalam setiap kehidupan kita semua itu tergores di setiap tangan kita. Namun hari ini, saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita percaya kita tetap ada, kita tetap setia karena kita membuka setiap tangan kita kepada Tuhan. Kita selalu membawa setiap kehidupan doa di hadapan Tuhan. Ini bukan kebetulan tentunya. Tuhan mengizinkan kita untuk datang dalam hadiratnya dengan tangan yang penuh dengan cerita. Dengan tangan yang penuh dengan warna. Penuh juga mungkin dengan luka-luka dalam kehidupan kita semua. Saudara, tetapi kita tetap setia di dalam doa-doa kita. Itulah iman yang sejati. Bukan iman orang yang tidak pernah jatuh, tetapi iman orang yang tangannya tetap terangkat kepada Tuhan, meskipun tangan ini penuh dengan luka. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, berbicara tentang tetap setia tentunya di tengah-tengah warna-warni kehidupan kita, saya teringat dengan kisah ya dalam setiap kehidupan kita semua. Ya secara pribadi kisah saya Bapak Ibu Saudari, bagaimana banyak warna-warni kehidupan yang terus menjadi background dalam kehidupan saya secara pribadi. Dari sejak masa muda sampai sejauh ini. Banyak kisah, banyak warna-warni kehidupan. Tidak selalu putih dan hitam. Ya Bapak Ibu Saudari ini dikasih oleh Tuhan. Tapi pagi hari ini saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan bahwa kehidupan yang penuh warna-warni itu. Ya, kehidupan manusia yang penuh dengan warna-warni, namun kita tetap percaya, kita tetap setia kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita, ya, ini bukanlah sekedar kanvas hitam dan putih yang monoton dalam hidup saudara dan saya, melainkan sebuah kanvas, sebuah buku gambar yang agung, yang penuh dengan warna-warni pengalaman kita semua. Ada warna sukacita, ada warna cerah karena kita sukacita, ada warna redup di dalam kesedihan-kesedihan kita. Mungkin juga ada warna yang hangat dengan percintaan, ada warna yang tajam karena kita kecewa dalam hidup kita semua. Bahkan juga ada warna kelabu di mana kita menantikan tetapi jawaban doa seperti Tuhan tidak berikan dalam kehidupan kita semua. Namun di tengah-tengah riuhnya warna-warni kehidupan yang silih berganti ini, pertanyaan fundamentalnya adalah apakah warna-warni ini memudarkan iman kita? Apakah warna-warni kehidupan kita semua memudarkan iman saudara atau iman saya? Atau justru semakin memperindah lukisan kesetiaan kita kepada sang pelukis agung itu, yang kita sembah, yang kita kenal di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Juru Selamat kehidupan manusia. Saudara, iman yang sejati itu tidak diukur dari warna kehidupan yang kita alami. Tetapi saudara, iman yang sejati itu diukur dari bagaimana kita tetap percaya, bagaimana kita tetap setia kepada sang sumber kehidupan kita, yang tentunya Dia tahu di tengah-tengah segala warnanya, semua untuk kebaikan kita semua. Mari kita lihat dari setiap firman Tuhan bagaimana kita dapat hidup penuh dengan warna, namun tetap berakar kuat
di dalam Tuhan Yesus. Melalui tentunya beberapa hal kebenaran yang fundamental hari ini yang saya mau sampaikan kepada setiap kehidupan kita semua yang penuh dengan warna, tetapi kita tetap beriman kepada Tuhan. Saudara, yang pertama saya mau mengajak kita semua, kenalilah warna-warni kehidupan kita sebagai anugerah. Saudara, kenalilah warna-warni kehidupan kita semua itu sebagai anugerah, sebagai proses pembentukan Tuhan dalam setiap hidup kita semua. Amin, Bapak Ibu Saudari. Pengkhotbah pasal 3. Yuk kita buka sama-sama. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama. Ya. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama dikatakan demikian. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, dan ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, dan seterusnya. Lalu di ayat yang ke-11, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, ya. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara, tentunya pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 tadi, saudara, teks ini tentunya dengan indah melukiskan bahwa hidup adalah rangkaian musim yang Tuhan ciptakan. Hidup adalah rangkaian musim yang Tuhan ciptakan, dan itu indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Kata indah dalam bahasa Ibrani, Bapak Ibu Saudari, adalah Yahweh. Yahweh itu berarti, saudari kasih oleh Tuhan, atau tidak berarti selalu menyenangkan. Indah itu tidak berarti selalu menyenangkan. Tetapi kata Yahweh atau indah itu adalah tepat. Indah itu dalam bahasa Ibraninya adalah sesuai. Indah itu dalam bahasa Ibraninya adalah memiliki tujuan. Jadi kata indah, Bapak Ibu Saudari, tidak selalu menyenangkan, tetapi dia tepat, dia sesuai, dia memiliki tujuan dalam setiap kehidupan kita semua. Allah tidak hanya menciptakan waktu untuk kita tertawa, tetapi juga waktu untuk kita menangis, waktu untuk menanam, tetapi juga ada waktu untuk mencabut. Semua warna-warni ini dalam setiap kehidupan kita semua adalah bagian daripada desainnya yang sempurna. Tentunya untuk membentuk karakter kita. Amin, Bapak Ibu Saudari. Untuk membentuk karakter saudara dan saya. Semua warna-warni ini adalah bagian daripada desain Allah dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Roma 8 ayat 28, Paulus tentunya dengan hikmatnya menegaskan bahwa Allah turut bekerja, ya, dalam segala sesuatu. Saudara, kata segala sesuatu itu mencakup seluruh warna kehidupan. Kata segala sesuatu itu mencakup seluruh warna kehidupan, termasuk warna gelap. Betul Bapak Ibu Saudari, termasuk warna gelap yang kita tidak mengerti kenapa itu hadir dalam setiap hidup kita semua. Ini bukan janji bahwa semua hal itu baik dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi Roma 8 ayat 28 itu, saudara, memastikan bahwa Allah mampu. Allah mampu merangkainya. Setiap warna-warna itu, bahkan yang gelap sekalipun, Allah mampu merangkainya menjadi sesuatu yang baik bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin, Bapak Ibu Saudari. Yang setuju katakan amin. Yang mengikuti katakan amin. Supaya saya melihat setiap teman-teman, Bapak Ibu Saudari yang masih bersama-sama di channel ini, yang memang serius sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan dengan segenap hatimu. Ya, saudara bisa mengetikkan di dalam kolom komentar. Ya Bapak Ibu Saudari,
Sehingga saudara, saya tahu saudara hadir ya di dalam setiap kehidupan kalian, merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan ini. Amin, thank you. Buat kalian yang sudah mengucapkan amin, menulis dalam kolom komentar, thank you ya teman-teman semua. Ya, yang di TikTok, thank you buat kalian semua. Saudara yang terkasih, tentunya sekali lagi saya mau mengajak kita semua. Allah mampu merangkai semua warna-warni kehidupan kita semua menjadi sesuatu yang baik bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara, Ayub itu mengalami pergantian warna yang ekstrim. Ayub mengalami pergantian warna hidup dalam setiap kehidupannya yang ekstrim. Catatlah baik-baik, Ayub itu mengalami warna emas dalam setiap kehidupannya. Ada kekayaan pada saat itu, ada kesehatan, ada anak-anak yang diberkati. Ya Bapak Ibu Saudari dikasihi Tuhan. Tetapi warna itu atau warna emas itu berubah menjadi warna yang hitam pekat dalam setiap kehidupan Ayub. Warna itu berubah menjadi hitam pekat, penuh dengan penderitaan dalam satu hari. Dalam satu hari. Bahkan istrinya menyuruhnya mengutuk Tuhan dan mati. Ayub 2 ayat yang ke-9. Saudara, namun Ayub memahami bahwa Tuhan adalah pemilik mutlak atas segala warna dalam kehidupannya. Ia tidak hanya menyembah saat warnanya cerah, tetapi ia juga menyembah saat warnanya kelabu dalam setiap kehidupan Ayub. Saudara-saudari yang terkasih, maka pemaknaan yang bisa kita ambil dalam setiap kehidupan kita semua, terimalah spektrum hidupmu. Terimalah setiap warna-warni kehidupan kita semua. Kita tidak boleh memilih. Kita tidak boleh memilih-milih warna. Kita tidak boleh memilih warna-warna kehidupan itu. Atau kita menolak warna yang duka itu atau warna yang gelap itu. Kalau kita menolak warna-warna itu semua, itu sama dengan menolak proses pendewasaan yang Tuhan izinkan dalam setiap kehidupan kita semua. Maka terimalah semua warna-warni kehidupan kita semua. Bersyukurlah atas setiap warna-warna itu. Jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Kita tidak boleh memilih-milih warna kehidupan. Apalagi kita menolak warna duka. Itu sama saja dengan menolak atau menolak proses pendewasaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap hidup kita semua. Ini yang pertama. Saudara, jadi bagian pertama saudara diingatkan, kenalilah warna-warni hidupmu sebagai anugerah dan proses pembentukan Tuhan. Dan pemaknaan yang pertama yang saudara bisa ambil pada bagian yang pertama ini, terimalah seluruh warna-warni hidupmu. Yang kedua, saudari dikasihi Tuhan, saudara belajarlah kita memandang setiap warna-warni itu melalui lensa kasih karunia. Kita memandang setiap warna-warni itu melalui lensa kasih karunia dalam setiap hidup kita semua. Warna-warni itu sekali lagi bukan hukuman dalam setiap hidup kita semua, melainkan sebuah undangan untuk mengalami kedalaman kasih, mengalami pemeliharaan Tuhan dalam berbagai situasi. Bukan kita sedang dihukum, tetapi saudari kasih Tuhan, itulah undangan daripada Allah untuk mengalami kedalaman kasih dan pemeliharaan Tuhan yang lebih dalam berbagai situasi kehidupan kita semua. Makanya saya memaknai setiap peristiwa hidup itu dalam setiap kehidupan kami tentunya untuk mengingatkan perjalanan iman kami. Bayangkan kalau tidak ada masalah dalam setiap kehidupan kita semua. Masalah kayaknya kayak gak ada sama sekali, kayak jalan tol gitu Bapak Ibu Saudari. Ya, pokoknya hidup kita seperti jalan tol yang lurus saja tanpa adanya masalah. Saudara, justru masalah itu dihadirkan supaya saudara mengingat akan Tuhan. Supaya saudara kembali akan Tuhan. Atau kembali kepada Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Bukan tanda Dia menghukum kita, tetapi terkadang Dia menyentil kita. Kamu tuh harus ingat, kamu ini ada bukan karena kehebatanmu. Kamu ini ada bukan karena pekerjaanmu, bukan karena keluargamu. Kamu ini ada semua karena kasih karuniaku, kata Tuhan. Saudara yang terkasih, mari
pandanglah melalui lensa kasih karunia dalam setiap hidup kita semua. Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Saudara, ada seorang pria yang berdoa dengan sangat khusyuk. Dia berdoa seperti ini, Tuhan, aku ingin hidup seperti jalan tol yang lurus, jalan tol yang mulus, jalan tol yang tanpa hambatan. Lalu tiba-tiba terdengar suara dari langit berkata, Nak, maafkan aku tidak punya contoh jalan seperti itu di peta kehidupan anak-anakku. Yang aku punya, kata suara dari langit itu Bapak Ibu Saudari, adalah jalan-jalan pemandangan. Yang aku punya adalah jalan-jalan pemandangan. Ada tanjakan, ada turunan, kadang ada tikungan yang tajam, bahkan kadang ada jalan yang rusak. Tetapi percayalah, pemandangannya selalu indah jika kau bersama denganku. Saudara yang terkasih, mari sama-sama kita belajar dalam setiap hidup kita semua. Itulah jalan, itulah peta kehidupan anak-anak Tuhan. Tidak selalu mulus, tetapi pemandangannya akan selalu indah jika kita bersama dengan Tuhan. Jika engkau dan saya tetap mengasihi Tuhan, tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, ketika kamu mengalami kegagalan, ada warna suram dalam hidupmu, jangan cepat-cepat menyalahkan Tuhan. Amin. Jangan cepat-cepat menyalahkan Tuhan, tetapi tanyakan, Tuhan, pelajaran berharga apa yang kau ingin ajarkan melalui warna-warni ini? Tuhan, pelajaran apa yang engkau ingin engkau ajarkan dalam hidupku melalui warna-warni ini? Jangan cepat-cepat menyalahkan Tuhan ketika saudara mengalami warna suram ini atau mengalami kegagalan dalam setiap hidup saudara. Pelajaran berharga apa yang Tuhan ajarkan melalui warna-warna itu? Amin. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, saat kita mengalami berkat, ya, kalau tadi warna suram kita mengalami kegagalan, tapi kalau saat ini kita mengalami berkat, warna cerah dalam hidup kita semua, jangan sombong. Jangan sombong Bapak Ibu Saudari. Tetapi jadikan momen itu untuk berbagi. Jadikan momen itu menjadi saluran berkat bagi orang lain. Amin Bapak Ibu Saudari. Kalau engkau hari-hari ini sedang mengalami warna cerah itu, jangan sombong. Karena saya sering kali melihat orang-orang yang diberkati tanda kutip secara materi, seringkali malah mengandalkan materinya lebih daripada Tuhannya dalam setiap hidupannya. Saudara, secara tidak sadar orang-orang ini sebenarnya sombong. Karena apa? Dia tidak mengandalkan Tuhan. Dia mengandalkan pekerjaannya. Dia mengandalkan materinya. Dia mengandalkan Bapak Ibu Saudari apa yang dia kerjakan. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi tanpa sadar orang ini sebenarnya sedang sombong. Ya, saudara, ayo saat kita mengalami berkat atau warna cerah, jangan sombong. Jadikan momen itu untuk berbagi. Jadikan momen itu menjadi saluran berkat. Supaya saudara menjadi saluran berkat bagi orang-orang lain dalam setiapmu, buat keluargamu, ya, buat keluarga besarmu, buat orang tuamu, mertuamu, ya Bapak Ibu Saudari ini dikasihi oleh Tuhan, buat pekerjaan Tuhan, buat penginjilan, ya Bapak Ibu Saudari ini dikasihi oleh Tuhan, ayo. Nggak boleh sombong. Hidup kita ini rentan Bapak Ibu Saudari. Ya, nanti disentil saja kita bisa masuk angin. Sentil saja nanti kita ada asam lambung. Ya, disentil saja nanti kita punya penyakit ini, cancer dan lain sebagainya dalam setiap hidup kita semua. Maka jangan sombong. Selama masih sehat, carilah Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari. Selama kita masih sehat, carilah Tuhan. Tapi seringkali manusia dikasih kesehat, bukan cari Tuhan. Ya, nanti kalau sudah sakit, biasanya mulai deh takut hidupnya. Ya, mulai takut, aduh aku mau mati, nanti gimana ini, nanti gimana itu. Ya biasanya seperti itu. Tapi saya mengingatkan, ayo, selagi kita semua sehat, cari Tuhan. Inilah poin yang pertama saya mau ingatkan. Kenali warna-warni hidupmu sebagai anugerah dan proses pembentukan Tuhan. Yang kedua,
Bapak Ibu Saudari, mari kita lihat bagaimana kita dapat hidup penuh dengan warna-warni itu, namun tetap berakar kuat di dalam Dia. Ya, kebenaran yang pertama yang tadi kita sudah belajar, kenali warna-warni hidup itu sebagai anugerah dan proses pembentukan Tuhan. Yang kedua, saudara, peganglah erat imanmu yang teguh di atas fondasi yang tidak berubah. Ya, pegang erat iman kita di dalam Yesus Kristus. Ibrani 13 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Saya bacakan buat kita semua. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Saudara, di tengah-tengah dunia yang berubah secepat kilat dan warna kehidupan yang berganti, ya datang silih berganti, maksud saya datang dalam kehidupan kita semua. Penulis Ibrani memberikan sebuah jangkar yang kokoh bagi jiwa kita. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, maupun selama-lamanya. Saudara, kata tetap sama di sana, ya dalam bahasa Yunaninya adalah ho autos. Itu berarti bahwa identitas dan karakternya tidak pernah bergeser. Dia tetap Allah yang penuh dengan kasih. Dia Allah yang penuh dengan kesetiaan. Dia Allah yang penuh dengan kesabaran. Saudara, itulah identitas dan karakternya. Tidak pernah bergeser. Dia merindukan setiap kita diselamatkan. Dia merindukan setiap kita dipulihkan. Jadi ketika warna-warni hidupmu itu mulai memudar atau mulai berubah, karakter Tuhan tetap konstan. Dia tetap setia menunggu kita semua untuk kembali kepada jalan-jalannya. Maka berlarilah ke dalam dekapan Tuhan. Ketika warna-warna itu sudah mulai berubah dalam hidup saudara, berlarilah ke dalam dekapan Tuhan. Bukan malah makin menjauh, bukan malah pindah keyakinan. Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan, ya banyak tuh, apalagi orang-orang yang sudah 40-an tahun ke atas, mereka pindah keyakinan. Bapak Ibu Saudari, ya kenapa mereka pindah keyakinan? Karena sejak masa mudanya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan, mereka tidak berakar kuat di dalam setiap firman Tuhan. Maka nanti umur-umur tertentu mereka bingung. Ya, seharusnya kan umur 40-an ke atas, 50-an ke atas, udah makin firm, udah makin tinggi, perjalanan imannya makin terbang. Tapi ini masih bisa kesana kemari bingung mengenai aliran kepercayaan. Ya, Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan, ada orang-orang yang demikian. Karena apa? Karena tidak melatih hidup imannya sejak masa mudanya. Makanya saya selalu sampaikan, ketika saudara melayani Tuhan sejak masa muda, sebenarnya itu tidak pernah sia-sia. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo latihlah hidupmu. Ya saudari ini kasih oleh Tuhan. Jadi ketika warna-warni hidup kita memudar atau berubah, karakter Tuhan adalah konstan. Dia tetap setia mengasihi kita semua. Matius pasal 7, saudara, ayat yang ke-24 sampai 27. Saudara bisa melihat di sana bahwa Yesus Kristus mengkontraskan dua macam orang. Ya, ada orang yang bijaksana yang membangun di atas batu, tetapi juga ada orang yang kedua, ada orang yang bodoh yang membangun di atas pasir. Saudara, batu di sini tentunya melambangkan pendengaran dan pelaku akan firman Tuhan dalam setiap kehidupannya. Jadi iman yang teguh bukan hanya soal perasaan, ya, yang merupakan tentunya bagian dari warna-warni kehidupan kita. Tetapi iman yang teguh, Bapak Ibu Saudari, adalah soal keputusan untuk kita berdiri di atas kebenaran firman meskipun hujan badai, ya, warna-warni hidup kita buruk menerjang, omset tidak selalu naik, kadang turun, ya, kadang rumah tangga kita rindunya bahagia, malah tercerai-berai dalam setiap hidup kita semua. Tetapi kita tetap memilih keputusan untuk berdiri di atas kebenaran firman-Nya meskipun ada badai-badai itu. Ya, bukan saudara, omset menurun nih, pindah keyakinan deh, karena kita di negeri, ya, yang mayoritas misalkan dengan keyakinan tertentu, lalu kemudian karena omset bisnis kita menurun, kita jadi pindah keyakinan.
Padahal sudah umur-umur dewasa dalam perjalanan imannya. Ya Bapak Ibu Saudari, ingat loh, Tuhan itu tidak bisa dipermainkan. Ya, belum lagi karena memilih pasangan hidup, saudara ikut-ikutan iman pasangan hidup saudara. Padahal saudara orang Kristen sejak saudara kecil. Orang tua sudah mewariskan iman itu, tetapi saudara memilih iman yang lain. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari, makanya kenapa ya ada orang yang bodoh membangun di atas pasir? Karena mereka mendengar tetapi mereka melupakannya. Tetapi ada orang yang bijaksana, dia membangun di atas batu. Saudara, dia mendengar firman Tuhan itu dan dia melakukannya. Maka setiap firman Tuhan yang dibagikan di channel Pastor Deso, jangan hanya saudara dengar, hidupilah firman Tuhan itu. Lakukanlah setiap firman Tuhan itu dalam hidup saudara. Iman yang teguh sekali lagi bukan hanya soal perasaan. Aduh lagi gak diberkati. Aduh makin tua makin gak ada yang suka sama saya. Udahlah, keyakinan apapun, hajar aja bleh. Yang penting dia cinta sama saya. Ya Bapak Ibu Saudari, aduh kalau aku mau naik jabatan harus pindah dulu nih keyakinan. Sehingga jabatanku bisa naik. Dan lain sebagainya. Saudara, bukan karena perasaan. Iman yang teguh sekali lagi bukan hanya perasaan. Tetapi iman yang teguh soal keputusan. Saudara, tetap kita berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Meskipun banyak badai kehidupan, kesulitan, warna-warna hidup yang buruk itu menerjang setiap hidup kita semua. Saudara, Daniel itu hidup di pembuangan Babel. Sebuah lingkungan yang warna-warnanya sangat kontras dan asing bagi iman Daniel pada saat itu. Warna politik kerajaan, godaan makanan yang najis pada saat itu, dan tentunya tekanan untuk menyembah berhala dalam kehidupan Daniel itu datang silih berganti. Namun Daniel tetap setia. Dia membangun fondasi kehidupannya dengan doa 3 kali sehari. Bagaimana dengan saudara? Apa yang saudara bangun dalam fondasi kehidupan imanmu? Adakah saudara membangun di dalam setiap doa-doamu seperti Daniel? Daniel ini 3 kali sehari dia berdoa. Dia tidak membiarkan warna kerajaan Babel mengubah warnanya sebagai abdi daripada Tuhan. Sebagai anak Tuhan kalau di dalam setiap kehidupan kita semua, atau anak Allah yang lebih tepatnya dalam setiap kehidupan orang-orang Kristen. Saudara, Daniel itu tidak membiarkan warna kerajaan Babel itu mengubah warna hidupnya sebagai seorang anak Allah, pelayan Tuhan, abdi Tuhan. Saudara, kesetiaan Daniel itu membuatnya bersinar di tengah-tengah kegelapan pada saat itu. Saudara, bahkan di gua singa pun Tuhan menolong. Di dalam setiap perkara hidup dan mati Daniel pun Tuhan hadir. Karena Daniel tetap setia. Daniel membangun fondasinya dalam setiap hidupnya. Maka tekanan-tekanan hidup dalam setiap kehidupannya itu tidak menggoyahkan imannya. Bapak Ibu Saudari, tidak seperti sebagian besar orang-orang yang pindah keyakinan itu. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, memang kita sebagai kekristenan tidak memaksakan orang untuk memilih keyakinan kekristenan. Tetapi Bapak Ibu Saudari, sangat disayangkan kalian tidak menemukan harta yang terpendam di dalam keselamatan. Ya tentunya di dalam Yesus Kristus. Itulah harta terpendam sesungguhnya. Ada harta di dalam Alkitabmu. Ada harta yang terpendam, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan engkau tidak mendapatkan harta itu 30 tahun hidup, 40 tahun hidup, 50 tahun hidup. Kau tidak mendapatkan harta itu. Sangat disayangkan. Ya Bapak Ibu Saudari, yang seharusnya engkau 40, 50 tahun, kesannya bagus. Kalau kita punya anak, oh saya membiarkan anak saya memilih keyakinannya. Kalau saya punya anak tidak seperti itu. Saya akan mewariskan keyakinan iman saya kepada anak saya. Nah, inilah keyakinan yang benar. Sepanjang perjalanan hidup papa, yang papa cari, yang papa gumulkan di dalam setiap kehidupan papa, inilah kepercayaan yang papa yakini dan papa rindu mewariskannya kepada kamu. Papa mama rindu. Sehingga anak-anakmu, saudara tidak terjebak
di dalam permainan filsafat, keyakinan-keyakinan yang lain dalam setiap hidup mereka. Karena keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudari, ayo saudara jadilah orang tua ya, yang terus belajar hal ini, memegang erat imanmu yang teguh di atas fondasi yang tidak berubah. Saudara, pemaknaan yang bisa kita ambil pada bagian yang kedua ini, pemaknaan yang pertamanya adalah konsistensi itu di atas kenyamanan. Saudara, fondasi yang teguh membuat kita tetap berdiri tegak. Bukan saat semuanya nyaman, tetapi justru saat badai menerjang. Maka fondasi yang teguh itu membuat kita tetap berdiri tegak. Ya, maka kita perlu konsisten untuk berdoa, mencari wajah Tuhan, merenungkan firman Tuhan dalam setiap hidup kita semua, ke gereja, dalam setiap hidup saudara. Bahkan kalau di channel Pastor Deso, ke gerejanya bukan hanya setiap hari Minggu, setiap hari seperti ini. 7:30 pagi kalau saudara rindu. Ya kalau saudara tidak rindu ya juga gak apa-apa Bapak Ibu Saudari. Hidup itu adalah pilihan dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara yang terkasih, inilah yang pertama, atau pemaknaan yang pertama pada bagian yang kedua. Saudara, pemaknaan yang kedua yang perlu kita renungkan adalah bahwa identitas kita itu tidak tergoyahkan. Identitas kita sebagai anak-anak Tuhan itu tidak akan pernah tergoyahkan. Warna dunia boleh mencoba menodai setiap kehidupan kita semua. Tetapi jika fondasi kita adalah Yesus Kristus, saudara, identitas kita sebagai anak-anak Tuhan atau anak-anak Allah tetap utuh, tetap bersinar. Karena saudara, fondasi saudara tentunya adalah Yesus Kristus. Batu yang tidak pernah tergoncangkan itu dalam setiap hidup kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kalian melihat lampu jalan dalam hidup kalian semua? Saat siang-siang bolong Bapak Ibu Saudari, saat warna cerah, kira-kira lampunya kelihatan gak Bapak Ibu Saudari? Lampu di jalan itu. Ya, walaupun dia lampunya nyala, tapi kalau siang hari pastinya lampu itu tidak kelihatan sinarnya. Namun saat malam gelap Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, anggaplah di jalan tol itu mulai ada lampu itu. Ketika mulai gelap, ya hari itu saudari dikasihi oleh Tuhan, lampu yang sama itu dia bersinar terang. Fungsinya itu baru terlihat saat keadaan gelap. Demikian pula dengan kehidupan iman kita. Saat hidup kita cerah, iman kita mungkin tidak terlihat menonjol dalam hidup saudara dan saya. Tetapi saat hidup kita gelap, Bapak Ibu Saudari, atau saat warna hidup kita ada dalam gelap tadi, iman yang tegak di atas batu karang Yesuslah yang akan menjadi terang penuntun dalam setiap hidup saudara. Maka mari tetapkanlah waktu teduhmu setiap hari. Tetapkanlah saat teduhmu secara pribadi, secara rutin. Ini seperti saudara sedang menyiram fondasi iman, agar ketika tekanan datang kita tidak mudah goyah. Terus kita sirami setiap kehidupan iman kita dengan berdoa, dengan saat teduh, dengan merenungkan firman Tuhan. Tetap ibadah ke gereja, apapun yang terjadi ibadah itu tetap jalan terus. Gas terus Bapak Ibu Saudari. Berdoa itu tetap gas terus. Walaupun hari-hari ini katanya hari liburan, ya kejepit katanya hari apa namanya kejepit. Karena besok kan ada Imlek ya Bapak Ibu Saudari, kalau di Indonesia itu hari Senin ini hari libur. Ya artinya hari libur kejepit gitulah ya namanya Bapak Ibu Saudari. Tapi bagi anak-anak Tuhan kita nggak libur Bapak Ibu Saudari, kita terus cari wajah Tuhan. Bahkan ketika saya liburan beberapa waktu yang lalu ya, menjalankan setiap misi daripada Tuhan dalam setiap kehidupan rumah tangga kami. Saudara, saya tetap mengingat Tuhan. Kami tetap mengingat Tuhan, indah sekali ciptaan Tuhan ini. Kami tahu semua ini walaupun buatan manusia, tetapi ada Tuhan di balik hati manusia yang membuat ini semua. Ya, ketika di Singapura, di Malaysia itu semua ciptaan yang manusia itu buat Bapak Ibu Saudari indah-indah. Ya, ada menara yang tinggi, double ya, menara Petronas. Di Singapura Bapak Ibu Saudari ada seperti kayak kapal itu ya, di belakang kita itu ada tempat makan di atas sana. Wah, indah-indah sekali yang manusia buat itu.
Bapak Ibu Saudara, belum ada seperti pohon terang kalau malam itu bersinar. Malam-malam kalau misalkan itu ada air mancur yang mengikuti kayak sedang menari. Ya Bapak Ibu Saudara, itu buatan manusia. Tetapi saya pun mengingat bahwa di buatan tangan manusia itu, ya Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan, ada tangan Tuhan yang bekerja lewat setiap hidup mereka. Jadi di alam pun kita menemukan kebesaran Tuhan yang luar biasa. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, latihlah dirimu untuk meresponi setiap masalah dengan firman Tuhan, bukan dengan emosi sesaat. Misalnya saat kita marah, ya warna kita lagi merah-merahnya Bapak Ibu Saudari. Ingatlah Efesus 4 ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Ya Bapak Ibu Saudari kasih lihat Tuhan. Wah, waktu kami jalan ke Kuala Lumpur, Bapak Ibu Saudari minggu lalu bersama istri, ya bersama Bu Gembala. Ya kami pada saat itu kan tidak tahu jalannya. Lalu kemudian saudara dari menara itu yang double Petronas itu ya, kita jalan ke hotel. Lalu kemudian saudari kita berpikir, aduh mau naik mobil apa. Ya tetapi hampir 1 jam kami jalan sampai di hotel. Ya Bapak Ibu Saudara, biasanya kalau wanita kan gitu, ini kok lama sekali jalannya. Lama sekali, aduh panas nih dan lain sebagainya. Tetapi saya secara pribadi menikmati perjalanan iman itu. Ya walaupun panas-panasan, saya melihat oh seperti ini ya. Di daerah seperti ini, oh di Kuala Lumpur seperti ini, oh di Singapura seperti ini. Oh bukan marah Bapak Ibu Saudari. Walaupun kita harus berjalan waktu itu sekitar setengah jam atau 1 jam. Ya dari pusat kota sampai ke hotel. Ya pada saat itu tetap kita bersyukur. Ya pengen sih, aduh panas banget, aduh marah, pengen marah. Kok gak ada mobil di sini, kok gak ada kendaraan, padahal seharusnya ada kan. Tetapi Bapak Ibu Saudari, saya bilang udah dikit lagi pasti sampai, udah dikit lagi pasti sampai. Jadi kalau istri saya tanya, Pak sudah sampai mana? Udah dikit lagi sampai. Ya walaupun berjalan lagi masih 20 menit, masih 10 menit ya. Tetapi saya menikmati hal itu. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Jadi apabila kita pengen marah, janganlah kita berbuat dosa. Ya dalam setiap hidup kita, jangan bersungut-sungut. Jadi yang kedua seperti itu. Saudara diingatkan dalam setiap hidup saudara, tetaplah pegang erat imanmu yang teguh di atas fondasi yang tidak berubah itu dalam hidup saudara. Dan yang terakhir, saudara, dalam setiap kehidupan kita semua, supaya Bapak Ibu Saudari bagaimana kita dapat hidup penuh dengan warna, namun tetap berakar kuat di dalam Dia. Kebenaran yang ketiga yang kita belajar pada kesempatan saat hari ini, belajarlah tetap menjadi saluran berkat. Belajarlah tetap menjadi saluran berkat yang memancarkan warna kasih Tuhan kepada setiap orang-orang di sekitar kita semua. Saudara, dalam 2 Korintus pasal yang pertama, ya ayat yang ketiga sampai 4 dikatakan demikian. 2 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai 4. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapa yang penuh dengan belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan yang menghibur kami, ya, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada di dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri daripada Allah. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Paulus menyebut Allah sebagai Bapa yang penuh dengan belas kasihan. Paulus menyebut Allah sebagai sumber segala penghiburan. Mengapa mengapa Bapa itu membiarkan kita mengalami warna-warni atau duka cita dalam setiap kehidupan kita semua? Bukan hanya untuk diri kita sendiri Bapak Ibu Saudari. Ingatlah ketika saudara sedang mengalami warna duka ya dalam setiap hidupmu, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi supaya kita semua sanggup menghibur orang lain dengan penghiburan yang sudah saudara dan saya terima dari Allah. Saudara, warna-warni hidup yang kita alami bukanlah tujuan akhir, tetapi warna-warni hidup itu sumber daya untuk kita semua dapat melayani sesama. Bagaimana kita mau kasih tahu pelajaran kelas 5 SD atau pelajaran kuliah kalau kita tidak pernah ada di level itu? Kita harus mengalami di level itu. Ujian di kelas 5 SD,
ujian di kelas 3 SMP, ujian di kelas nanti kuliah semester 8 atau semester 7. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus ada di level itu. Sehingga kita bisa berbagi satu ketika kalau ada orang-orang yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita semua. Supaya mereka tetap kuat. Supaya mereka tetap lulus dalam perjalanan iman mereka. Karena kita pun telah lulus melewati masa-masa itu. Jadi ingatlah baik-baik, warna-warni hidup kita yang kita alami bukanlah tujuan akhir. Melainkan tentunya sumber daya untuk melayani sesama. Kesedihan yang kita alami bisa menjadi warna pelangi. Ya, pengharapan bagi orang-orang lain yang mengalami kesedihan yang sama. Satu ketika nanti. Saudara, mari kita percaya Bapa kita penuh dengan belas kasihan. Dialah Allah sumber segala penghiburan. Ya, dan pengalaman-pengalaman yang kita lewati bersama dengan Tuhan itu juga boleh menjadi kekuatan buat orang-orang lain yang nanti kelak Tuhan hadirkan dalam setiap hidup saudara yang saudara dan saya layani. Saudara, 1 Petrus 4 ayat yang ke-10 dikatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kata pengurus ya berarti manajer, kata pengurus berarti bendahara. Tuhan itu mempercayakan warna-warni pengalaman dan tentunya karunia di dalam setiap kehidupan kita. Bukan untuk kita simpan sendiri, tetapi untuk kita urus, untuk kita bagikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Paham maksudnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Jadi layanilah seorang akan yang lain dalam setiap hidup saudara. Sesuai dengan kasih karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik. Dan pengurus itu berarti saudara manajer, bukan untuk menyimpan dirimu sendiri. Ya, saudara sebagai bendahara bukan untuk menimbun, tetapi juga untuk saudara kita berbagi. Ya, kepada setiap orang-orang yang membutuhkan kasih Kristus. Tentunya bagi kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk ya kebesaran nama kita sendiri. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yusuf itu mengalami warna hidup yang paling kelam dalam hidupnya. Dia dijual oleh saudaranya. Ada warna hitam dalam kehidupan Yusuf, ada pengkhianatan, dia difitnah, ada warna abu-abu ketidakadilan dalam kehidupan Yusuf. Dia dilupakan, mungkin ada warna sunyi dalam setiap hidupnya. Namun Tuhan mengubah semua warna-warna itu menjadi warna emas. Tuhan mengubah kehidupan Yusuf menjadi warna emas keselamatan bagi banyak bangsa, bagi banyak orang. Dan di akhir hidupnya dia bisa berkata kepada saudaranya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara, Kejadian 50 ayat 20. Yusuf Bapak Ibu Saudari itu tidak menyimpan pahitnya warna dari masa lalu kehidupannya, tetapi Yusuf mengubahnya menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Saudara, jangan pernah pahit lewat setiap kisah hidupmu. Jangan pernah sakit hati dengan orang-orang yang pernah melukaimu. Saudara, kisah-kisah hidup itu, warna-warna hidup itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah lah yang mereka-rekakan untuk kebaikan kalian semua. Kebaikan saya, kebaikan Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dimanapun kalian berada. Saudara, maka pemaknaan yang pertama pada bagian yang ketiga, kita diingatkan untuk menjadi saluran berkat yang memancarkan warna kasih Tuhan. Pemaknaan yang pertama yang bisa kita ambil, saudara, biarlah setiap luka dalam setiap hidup saudara itu bisa ditransformasi oleh Allah menjadi pelayanan bagi sesama. Luka-luka yang kita hadapi, luka-luka yang pernah kita alami, saudara, itu salah satu ya syarat atau kualifikasi untuk kita juga dapat melayani. Untuk saudara juga dapat melayani orang-orang yang kelak mungkin terluka juga dalam setiap kehidupan mereka. Saudara, warna luka yang Tuhan sembuhkan di dalam setiap kehidupan kita itu dapat menjadi obat bagi orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudari, kalau terluka dalam hidupmu, saudara, saya percaya luka itu Tuhan bisa sembuhkan. Tuhan itu, saudara, atau luka itu Tuhan bisa pulihkan. Dan itu bisa menjadi obat bagi luka orang lain. Ya,
Jadi nggak selalu luka itu menyakiti hati saudara. Ya, luka itu bisa menjadi alat di tangan Tuhan untuk saudara menjadi obat juga bagi luka orang lain. Amin, Bapak Ibu Saudari. Ayo. Ya, ini malah pemaknaan yang pertama. Saudara, jadilah cermin dari kasih karunia yang kedua. Ketika kita setia di tengah-tengah warna yang sulit dalam kehidupan kita, hidup kita menjadi cermin yang memantulkan kasih karunia Tuhan yang nyata dan menginspirasi orang lain untuk percaya. Saudara, jadilah cerminan daripada kasih karunia. Bahkan di tengah-tengah warna sulit itu, biarlah hidupmu tetap menjadi cermin yang terus memantulkan kasih karunia Tuhan dan dapat menginspirasi orang lain untuk percaya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ya, ketika kita berbagi kesaksian, bukan hanya saat kita berhasil. Ketika saudara testimoni dalam kehidupan saudara, bukan hanya saudara saat berhasil, sukses, diberkati, luar biasa, berlimpah. Tetapi juga saat kita bergumul, kita juga bisa bersaksi. Ceritakanlah bagaimana Tuhan memelihara kita semua di saat-saat yang sulit. Ya tentunya itu akan menguatkan orang lain juga. Jadi bersaksi itu bukan hanya ketika berhasil hidup saudara. Bersaksi itu juga saat saudara sedang bergumul. Ya, ceritakan bagaimana Tuhan tetap memelihara keluargamu. Tuhan memelihara istrimu, suamimu, anak-anakmu, orang tuamu, mantumu, cucu-cucumu, mertuamu dan lain sebagainya. Ceritakan bagaimana Tuhan memelihara keluarga kalian di situasi-situasi yang sulit. Itu akan menguatkan orang lain juga. Gunakanlah pengalaman-pengalaman itu, baik atau buruk, ya, untuk menjadi mentor atau untuk menjadi pendengar yang baik bagi mereka yang sedang mengalami hal yang serupa dengan saudara. Saudara yang terkasih, saya mau tutup pada kesempatan saat hari ini. Lihatlah kembali kepada kanvas kehidupan kita masing-masing. Lihatlah kembali kepada gambar kehidupan kita masing-masing. Mungkin saat ini kalian sedang diliputi, ya, warna yang tenang dalam hidupmu. Anggap saja warna biru yang tenang. Atau mungkin saudara sedang meliputi perasaan atau di dalam pusaran warna merah penuh dengan kemarahan. Kenapa ini terjadi? Kenapa dia seperti itu? Kenapa kamu begitu? Jadi saudara kesal. Ada warna merah, ya, yang memenuhi hatimu. Saudara sedang diliputi kemarahan. Atau mungkin saudara sedang diliputi warna hitam. Saudara sedih ditinggal oleh orang yang saudara cintai, orang yang saudara sayangi. Entah ditinggal karena melakukan perselingkuhan, entah ditinggal karena mengalami kematian di dalam setiap kehidupan orang-orang yang kita kasihi. Saudara mungkin juga kalian mengalami warna abu-abu. Saudara bingung mau kemana hari-hari ini dalam hidupmu. Tuhan, aku bingung, aku mau begini salah, takut salah, aku mau begitu takut salah. Gimana ya Tuhan bagusnya? Gimana ya Tuhan kira-kira? Saudara ingatlah pesan firman Tuhan ini. Jangan takut dengan warna-warni hidupmu. Karena di balik setiap goresan warna itu ada tangan sang pelukis agung, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang sedang mengerjakan sebuah karya seni yang abadi yang disebut dengan hidupmu dan hidupku. Saudara, tugas kita bukanlah memilih warna mana yang boleh masuk di dalam hidup kita semua. Tetapi tugas kita adalah tetap percaya bahwa apapun warna kehidupan itu, sang pelukis itu tetap baik. Dia tetap setia dan dia membiarkan diri kita dibentuk olehnya. Dan pada akhirnya ketika sang terang sejati yaitu Yesus Kristus menyinari setiap kanvas kehidupanmu, maka semua warna yang tadinya tampak kacau itu, mereka semua akan berpadu menjadi warna pelangi perjanjian. Amin. Mereka semua akan berpadu menjadi warna pelangi perjanjian yang memuliakan rencananya, yang memuliakan namanya untuk selama-lamanya di dalam setiap hidup kita semua. Tetaplah percaya, tetaplah setia kepada Yesus Kristus, karena dialah yang memulai segala pekerjaan yang baik di dalam kamu dan yang akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mungkin saudara berkata dalam hatimu, Tuhan, warnaku sudah terlalu kusam, aku sudah terlalu sering gagal, aku sudah terlalu lelah berpura-pura kuat.
lihatlah ke salib. Saudara, lihatlah ke salib. Di kayu salib itu, Yesus tidak tergantung dalam warna ungu kebesaran. Tubuhnya dilumuri warna merah darah. Mungkin juga ada warna biru lebam, ya, dipukuli dalam setiap hidupannya. Mungkin juga ada warna hitam dosa, bukan dosa dia, tetapi dosa kita semua. Dosa saudara, dosa saya. Dosa kita semua sebagai umat manusia. Saudara, dia yang tidak berdosa dijadikannya berdosa karena saudara dan saya. Dia yang adalah terang sejati, dia rela masuk ke dalam kegelapan maut itu supaya saudara hari ini ketika kalian melihat diri kalian yang penuh dengan warna-warni luka dan dosa-dosa itu, kalian tidak lagi melihat penghukuman, tetapi melihat sebuah mahakarya penebusan daripada Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara, dia tidak pernah meminta kita untuk terlihat sempurna saja, tetapi dia juga dia juga rindu meminta hati kita semua. Untuk saudara berikan setiap hatimu. Ya, Tuhan tidak mencari orang-orang yang hebat untuk melakukan hal-hal yang besar. Tuhan selalu mencari orang-orang biasa, orang-orang yang sederhana, orang-orang yang hidupnya penuh dengan warna, mungkin penuh dengan coretan, kadang kusam. Ya, Bapak Ibu Saudari, untuk kita semua berkata, ya Tuhan, ini hidupku, ini hidup Pastor Deso, pakailah sesuai kehendak-Mu. Pakailah kami yang sederhana ini ya Tuhan. Saudara, saat hari ini jika ada satu warna yang hilang dari hidupmu, ya, tetapi ingatlah baik-baik, ada warna kepastian, yaitu warna keselamatan. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tidak ada jalan lain menuju kepada sorga, hanya melalui Yesus. Jika hidupmu saat ini sedang kelabu karena beban masalah, Yesus berkata, marilah, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jika hidupmu mungkin ada ada warna biru yang cerah karena sukses, namun kalian takut sombong, Yesus berkata, marilah kepadaku, jangan jauh dari pokok anggur. Apa gunanya kita memiliki semua warna pelangi di dunia ini, tetapi kita kehilangan warna hidup yang kekal, yaitu Yesus Kristus dalam hidup saudara dan saya. Dialah harta sejati kita semua. Mari saudara, kita buat keputusan. Kita buat keputusan untuk mengiring Tuhan Yesus. Bukan keputusan untuk menjadi orang baik saja, tetapi keputusan untuk menyerahkan seluruh warna-warni kehidupan kita semua kepada Sang Pelukis Agung itu. Biarkan Yesus Kristus yang memegang kuasnya itu, dan percayalah hasil akhirnya akan jauh lebih indah dari apa yang bisa kita bayangkan di dalam setiap hidup saudara. Biarlah kebenaran firman ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk anak-Mu yang tunggal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus, Engkau tahu warna-warni kehidupan kami. Engkau tahu air mata yang kami sembunyikan. Engkau tahu warna tawa yang kadang palsu dalam hidup kami. Engkau tahu warna kecewa yang mungkin mengendap di dalam hati kami. Kami datang padamu saat hari ini, bukan dengan jubah putih kesalehan kami, tetapi dengan tangan terbuka, dengan segala warna luka, mungkin dosa-dosa kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami menyerahkannya kepadamu. Kami datang saat hari ini Tuhan. Tuhan bersihkanlah hidup kami. Bersihkanlah hidup kami dengan darah-Mu, agar warna dosa kami menjadi putih seperti salju. Pulihkanlah setiap hati yang hancur, agar mereka melihat Tuhan, setiap luka-luka itu diubah menjadi warna kasih karunia yang indah di dalam setiap hidup mereka. Kuatkanlah setiap kami yang mulai goyah hari-hari ini, agar fondasi kami tetap tegak di atas batu karang yang bernama Yesus Kristus Tuhan kami dan Juru Selamat kami. Kami tidak ingin hanya menjadi pengagum-Mu yang melihat warna-warni dari kejauhan, tetapi kami ingin menjadi pengikut-Mu yang terus berjalan bersama-Mu, melewati setiap musim kehidupan itu,
sampai kami tiba di rumah Bapa yang baka nanti, yang kekal nanti. Dan pagi hari ini atau saat hari ini, mungkin kami menontonnya di pagi hari, di siang hari atau di malam hari, kami katakan, Tuhan Yesus, ambillah hidupku, jadikan itu milikmu. Pakailah hidupku yang biasa ini untuk menjadi berkat bagi orang lain dan kemuliaan bagi nama Yesus Kristus. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, nama di atas segala nama, juru selamat setiap kehidupan kami semua. Diberkatilah jiwamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah istri, diberkatilah suamimu, anak-anakmu, orang tuamu, kakek nenekmu, cucu-cucumu diberkati, menantu-menantumu diberkati, mertuamu diberkati. Setiap apapun yang kau kerjakan, studimu, pekerjaanmu, bisnis usahamu, Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah setiap hidupmu, jiwamu boleh selalu dipuaskan setiap harinya di dalam hadirat Tuhan. Diberkatilah hidupmu. Masuklah berkat-berkat jasmani, masuklah terlebih berkat-berkat rohani dalam setiap kehidupan kalian semua yang datang dengan hati yang mengasihi Tuhan Yesus, yang datang dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Masuklah berkat-berkat itu dalam setiap hidupmu dan keluarga-keluargamu. In the name of Jesus. Terima kasih Tuhan. Dan setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan, berapa banyak yang boleh terberkati pada kesempatan hari ini? Yang terberkati saudara bisa tulis di dalam kolom komentar, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara bisa menulis seperti itu. Bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara, ya. Saudara bisa tulis itu saudara. Kalau saudara terberkati, saudara bisa tap-tap layar, saudara bisa berbagi gift ya lewat TikTok, lewat platform TikTok, atau saudara juga bisa berbagi super chat, super gift, atau super thanks namanya saya lupa, tetapi saudara juga bisa berbagi gift itu lewat platform YouTube. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, jikalau saudara terberkati tentunya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, terima kasih. Jangan lupa share channel ini kepada orang-orang yang membutuhkan kasih Kristus. Jangan lupa saudara bisa repost, saudara bisa share di grup-grup WA, di grup-grup FB dan lain sebagainya. Saudara bisa share kemanapun ataupun ke keluarga-keluarga dekatmu, keluarga-keluarga besarmu, grup keluarga besar, grup perkawanan kita. Kita share channel ini supaya mereka juga boleh mengikuti Tuhan, ya, tentunya Yesus Kristus, dan mereka selalu dikuatkan dalam perjalanan iman mereka. Saudara yang terberkati, terima kasih saudara sudah menulis. Thank you ya, dari Cikarang, dari Sumba, dari Jogja, dari Surabaya, dari Malaysia, terima kasih. Dari Manado, ya, dari mana lagi saudari, dari Nganjuk, Jawa Timur, Sarawak, Malaysia, God bless you. Ya, Kebumen, Jawa Tengah, Samarinda, God bless you ya. Makassar, thank you. Banyuwangi, teman-teman semua yang sudah mengikuti. Jakarta, thank you. Cirebon, Singapura, Busara, God bless you. Tuhan Yesus memberkati ya. Teman-teman semua yang mengikuti Pangkalan Bun, thank you. Ya, teman-teman semua yang sudah mengikuti, yang sudah menulis, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Saudari. Saudara yang terberkati lewat channel Pastor Deso, saudara juga bisa saudara mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di channel Pastor Deso. Jikalau kalian terberkati, Roh Kudus menggerakkan hatimu, ya Bapak Ibu Saudari, saudara bisa memberikan persembahan syukur ya hari ini, persembahan syukur karena saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso. Kita ada 2 atau ada 3 Bapak Ibu Saudari jenis persembahan yang mulai hari-hari ini saya sampaikan. Ya, kita ada persembahan syukur hari ini, kita ada persembahan milik Tuhan atau persepuluhan, dan kita ada persembahan misi untuk pembangunan gereja Tuhan lewat channel Pastor Deso dan pembangunan ataupun pembukaan TK. Ya, Bapak Ibu Saudari, kita merindukan lewat persembahan-persembahan 3 persembahan ini, saudari yang kasih oleh Tuhan, bagi saudara yang rindu untuk mendukung, saudara bisa memberikan persembahan-persembahan itu lewat bio profil saya, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Lalu kemudian saudara nanti ada BCA atas nama istri saya Angelin, atau saudara bisa memberikan lewat sosial bus bagi kalian yang ada di luar negeri, di Malaysia, Singapura, saudara bisa menggunakan sosial bus atau saudara bisa menggunakan PayPal, ya Bapak Ibu Saudari. Jadi mendirikannya di kota Depok, Bapak Ibu Saudari, membangun gedung gereja ya atau memiliki tempat buat ibadah, kita bersama-sama ya, kami merindukan sekitar 200 atau 300 orang bisa berkumpul bersama-sama, itu sekitar
sekitar 2-3 ruko. Bapak Ibu Saudari doakan supaya lewat channel Pastor Deso ya kita bisa membangun sebuah gereja di mana lewat gereja itu nama Tuhan terus dipermuliakan. Jadi ada 3 jenis persembahannya. Persembahan syukur hari ini, persembahan persepuluhan sebagai milik Tuhan yang saudara belajar mengembalikannya. Dan yang ketiga, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ada persembahan misi untuk pembangunan gereja. Apapun yang saudara dukung dalam salah satu dari ketiga itu, saudara dukunglah dengan tulus ya kalau saudara terberkati. Kalau saudara rindu yang memberikan persembahan-persembahan itu, saya selalu akan menyampaikan hal ini setiap akhir sesi daripada pemberitaan firman Tuhan di channel Pastor Deso. Saya tidak ragu, saya tidak takut, saya tidak mau masuk ke dalam ranah perdebatan-perdebatan kalian boleh atau tidak boleh. Lalu kemudian praktek-praktek mungkin yang kalian salah di luar sana dalam setiap kehidupan kalian. Tetapi sebagai hamba Tuhan, saya mengingatkan ada kebenaran-kebenaran di dalam setiap persembahan-persembahan yang kita berikan untuk pekerjaan Tuhan. Ada nilai-nilai kebenaran yang kita tidak boleh lupakan, dan saya selalu bagikan itu. Kalau saudara mungkin saudara belum tahu ya, saudara bisa tonton khotbah saya sebelum-sebelumnya mengenai persembahan-persembahan ini. Semua ada di channel YouTube Pastor Deso. Semua ada Bapak Ibu Saudari. Jadi kalian tahu bahwa ujung-ujungnya channel Pastor Deso adalah jiwa-jiwa. Ya Bapak Ibu Saudari, persembahan ini bagi saudara yang tergerak hatinya. Jadi saudara ada 3 hal. Kalau saudara mau mendukung channel Pastor Deso dalam memberikan persembahan, yang pertama, saudara dikomando oleh Roh Kudus. Saudara digerakkan oleh Roh Kudus hatimu untuk memberi. Kalau tidak, nggak masalah. Yang kedua, saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso setiap harinya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudari, saudara sedang belajar bermurah hati. Semua persembahan, namanya apapun itu, persepuluhan, pertujuan, pertigaan, per15an, per20an, per50an, apapun namanya. Saudara, semua persembahan itu melatih kita untuk bermurah hati. Ya, di dalam setiap hidup kita semua. Ingatlah baik-baik saudara yang kasih Tuhan. Semua melatih saudara untuk bermurah hati. Jangan terjebak dalam perdebatan-perdebatan. Kalau saudara bilang, pastor, masa persepuluhan lagi dan lain sebagainya. Saudara, persepuluhan itu nilai yang saya dapat dari setiap pembelajaran pribadi saya. Saudara, persepuluhan itu 11 suku itu sudah mendapatkan bagian. 1 suku tidak mendapatkan bagian, yaitu suku Lewi. Ya, nilainya saudara, ayo, hai kamu kakak-kakak, hai kamu saudara-saudara, perhatikanlah mereka yang bekerja di ladang Tuhan, yaitu pada saat itu suku Lewi yang tidak mendapat bagian. Tapi nilai yang lebih dalam lagi, hai kamu 11 suku, bermurah hatilah kepada orang ini atau kepada orang-orang di sekitarmu, bermurah hatilah. Jadi setiap persembahan apapun mengajar kita untuk bermurah hati. Itu nilai yang saya pelajari. Saudara mau percaya atau tidak percaya urusan masing-masing. Tetapi saya selalu mengajak saudara, kalau saudara rindu untuk mendukung segala pekerjaan Tuhan, dukunglah dengan hati yang tulus. Ya Bapak Ibu Saudari, dan semua ya ada di bio profil saya, di TikTok itu ada di bio profil, kalau di YouTube Bapak Ibu Saudari itu ada di deskripsi video. Ya ada BCA atas nama istri saya dan juga ada Social Bus. Ya bagi orang-orang di Indonesia gunakanlah BCA karena memudahkan. Bagi orang-orang luar negeri saudara bisa menggunakan Social Bus jikalau saudara terberkati lewat pelayanan ini. Puji Tuhan, itu saja yang saya bisa sampaikan. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir dari berbagai kota yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, atau mungkin ada dari negara yang lain. Kalau ada saudara bisa komentar, karena saya tadi tidak memperhatikan komentar-komentar yang masuk tadi ya. Kalau mungkin ada yang selain dari Singapura, selain dari Malaysia, saudara bisa berkomentar ya. Pastor, puji Tuhan saya dari negara ini mengikuti channel Pastor Deso ya. Kalau saudara baru mengikuti channel Pastor Deso, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tontonlah beberapa waktu, tontonlah beberapa hari, sehingga saudara dapat terberkati, memaknai channel ini. Jangan jadikan musuh. Jadikanlah channel ini sebagai sahabat untuk mendukung perjalanan iman anak-anak Allah ya di dalam setiap kehidupan kita semua. Jadikan tempat berlatih ya Bapak Ibu Saudari, tempat kita mengadu, tempat kita sama-sama kembali kepada Tuhan, tempat kita berdoa. Ya nggak usah saling gontok-gontokan, apalagi sesama Kristen. Bapak Ibu Saudari, kita bisa beda pandangan teologis, tetapi Bapak Ibu Saudari ingatlah baik-baik
Ya, doktrin itu terkadang memisahkan, tetapi kasih Kristus itu menyatukan kita semua. Jadi biarlah bagi Bapak Ibu Saudari yang terberkati, jangan lupa Senin sampai Sabtu ikuti selalu channel Pastor Deso ya, jam 7:30 pagi waktu Indonesia Barat. Salam dari saya mohon undur diri. Bapak Ibu, kalau kalian ada yang mau didoakan, saudara rindu meminta nomor WA saya, saudara tinggal inbox saja. Nanti saudara bisa mungkin kontak, saudara bisa telepon, mungkin juga kita bisa video call bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu didoakan, yang rindu untuk curhat. Ya, nanti saya bersama istri, tentunya bukan hanya saya sendiri. Ya, saya bersama istri nanti akan ya Bapak Ibu Saudari memfollow up setiap Bapak Ibu Saudari yang rindu didoakan, yang rindu juga mungkin dikunjungi, saudara mungkin lagi sakit, saudara lagi terbaring sakit di rumah sakit atau di rumah saudara. Kalau saudara merindukan kami untuk hadir, ya kalau Tuhan izinkan ya kami bisa hadir di wilayah saudara ya dimanapun itu. Kita doakan mudah-mudahan Bapak Ibu Saudari kalau Tuhan mengizinkan ya, apalagi kalau wilayah Jabodetabek mungkin kita bisa meet up, ketemuan dan mendoakan mungkin di food court mall atau mungkin di rumah saudara, di tempat usaha saudara dan lain sebagainya. Jangan ragu kalau saudara rindu untuk konseling dengan Pastor Deso ya, dengan telepon ya, saudara nanti kami akan berikan nomor WA di inbox TikTok kami. Ya, kalau saudara ada yang inbox ke TikTok saya, pasti saya akan berikan. Ya, hanya lewat inbox. Jadi saya nggak lewat kolom komentar ya Bapak Ibu Saudari, tetapi lewat inbox bagi kalian yang rindu tentunya. Kalian yang rindu, tentunya rindu didoakan, pasti kalian akan inbox. Pasti kalian anggap, oh iya ya penting sekali nih untuk curhat, ya berbagi kehidupan. Mungkin juga saudara yang kasih oleh Tuhan, minimal kami akan mendoakan setiap pergumulan-pergumulan Bapak Ibu Saudari. Ya, kita bisa saling telepon atau mungkin juga bisa video call setelah live seperti ini ya Bapak Ibu Saudari. Jadi itu saja yang saya bisa sampaikan ya Bapak Ibu Saudari, sampai bertemu besok pagi kembali jam 7:30 pagi. Salam dari saya Pastor Deso, bersih jiwa, menyegarkan dari kota Depok, Jawa Barat. Terima kasih buat kalian yang sudah mendukung pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Saya mau berdoa buat setiap tangan-tangan yang sudah memberi persembahan pada hari ini. Bapa di surga, terima kasih. Berkatilah setiap teman-teman, setiap jemaat-jemaatmu, anak-anak Allah yang sudah mendukung pekerjaan Tuhan, khususnya lewat channel Pastor Deso. Berkatilah pekerjaan mereka, bisnis usaha mereka, rumah tangga mereka diberkati oleh karena Tuhan. Tuhan sendiri yang membukakan setiap jalan-jalan berkat-Mu dalam setiap hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Biarlah Tuhan, rahmat Tuhan, berkat pemeliharaan Tuhan yang sempurna, penyediaan Allah yang sempurna ada di dalam setiap kehidupan mereka semua yang terus mendukung channel ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus diberkatilah setiap kehidupan kita semua. Amin. Terima kasih sekali lagi, saya mohon undur diri. God bless you buat kita semua. God bless you ya. Yang dari Poso juga thank you sudah hadir. God bless you ya. Tuhan memberkati selalu. Semangat selalu. Sampai bertemu besok kembali 7:30 pagi waktu Indonesia Barat. Bye-bye.